kalau demo ini kan, kalau menurut pandangan saya, ini transisi ya. Jadi pasti transisi itu ada pro dan kontra. Oke. Karena kan upacara kemarin itu kan udah dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Oke. Jadi udah ada transisi energi lah kita bilang. Sehingga banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Saya pada saat masih kecil nih, dari kecil sampai SMA, itu saya sering banget dikasih lihat penampakan sosok yang tinggi, seperti leak sih bentuknya. Itu saya sampai nangis, kayaknya tuh ada 4 hari kali, pas masih kecil. Oke. Tapi saya masih ingat sosoknya seperti itu. Pas orang tua saya menceritakan, saya pernah kayak tantrum kali ya itu bilangnya, atau kayak kesurupan. Jadi saya masih, oh kayaknya bentuknya seperti ini deh. Itu saya masih ingat di situ. Nah akhirnya setelah pada saat udah masuk sekolah, aktivitas belajar saya terganggu karena makhluk-makhluk itu juga. Karena kan makhluk itu kan suka ngajak main juga. Mereka ini nih punya dunia yang bersamaan dengan kita. Dan kita tuh nggak perlu takut sebenarnya. Nah, jadi ya kalau misalnya untuk kita bilang berteman, ada temannya juga dulu. Itu dikasih oleh salah satu guru saya juga. Ya udah, ini kamu buat latihan katanya, untuk latihan batin. Oh gitu. Jadi latihan batin ini dengan cara saya dikasih satu, kita bilang apa ya? Kalau di Thailand bilangnya amulet. Amuletnya amulet spirit. Gitu. Jadi ada hantunya, kalau misalnya kita bilang ada jiwanya lah di situ. Jadi ya kita bersamaan hidup luas, nggak hanya untuk lihat begituan aja, tapi kita bisa melihat energi, bisa melihat tentang alam bawah sadar seseorang, ya, dan bisa melihat fenomena-fenomena juga dari kartu tarot ini. Dia itu merasa dirinya selalu diguna-guna sama orang. Padahal kalau misalnya kita cek nih dari tarot, itu bukan guna-guna dari orang, tapi itu adalah pikiran dia sendiri, narsistik, psikologisnya dia sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena tarot itu sebenarnya begini, ketika mereka yang mau dibacakan, mereka yang mengambil. Kalau saya gitu sistemnya, tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya orang lain kayak gimana. Kalau saya yang klien saya ngambil, jadi energinya dia itu yang ngambil kartu tarot itu. Kan kalau sekarang kan kita lihat di TikTok di mana-mana kan banyak kan yang diambilin atau gimana, itu hanya secara garis besar. Tapi kalau untuk detailing, saya lebih suka tuh kliennya langsung datang ambil. Nah, jadi ketika udah kelihatan, itu udah alam bawah sadarnya dia itu udah bermain di situ, Mas. Ketika udah bermain, nah jadi dia udah tahu nih, oh intuisinya dia ini yang mau diambil nih, kartu yang ini gitu. Kan acak nih kartunya. Iya, random ya. Random. Nah, ketika dia udah ambil, oh, ternyata ini. Jadi itu semua tepat. Karena memang diri dia sendiri itu yang udah memprogram itu, bukan kitanya yang melihat nih. Kok saya belum dapat panggilan kerja, kan suka gitu tuh kalau saya TikTok. Ya, tolong nih gimana nih supaya solusinya. Saya bilang, wah kamu nih harus lepas belut nih, saya bilang. Tapi memang di kartu itu solusinya itu, kamu harus lepas belut 14 ekor gitu misalnya. Ya udah kamu jalanin. Ketika dijalanin 3 hari setelah dia jalanin tuh, saya kasih solusinya. Dia bilang, oh ternyata saya udah dipanggil. Oh ya udahlah, alhamdulillah akhirnya dia dapet gitu. Bisa begitu ya? Baru kita bisa, dia terbuka kan alam bawah sadarnya. Ketika itu baru kita bisa bacain dia. Ya sama kayak kita bilang hipnosis sih, kalau misalnya di tarot ini. Dari Indonesia ini kita ke Nusantara. Ya, jadi kita udah balik lagi nih. Nah, fenomena hujan lebat atau fenomena-fenomena badai atau seperti itu biasanya adalah suatu pertanda transisi atau kita bilang pensucian, kalau misalnya gitu, secara spiritual nih ya, kita bilang pensucian. Nah, jadi bisa lebih baik atau tidak? Akankah ini kita Nusantara bisa lebih baik? Kalau menurut saya ini lagi diambang, ini masih belum ketahuan akan bisa lebih baik atau tidak. Jadi ini masih belum ketahuan karena ini masih masa transisi di situ, dan ada fenomena-fenomena yang terjadi juga yang tadi saya kasih lihat itu kan ya. Nah itu banyak sekali hal-hal yang sepertinya akan terjadi di bulan 10. Nanti lihat lagi di bulan 10 ada apa. Dan ada fenomena-fenomena yang terjadi juga yang tadi saya kasih lihat itu kan ya. Nah itu banyak sekali hal-hal yang sepertinya akan terjadi di bulan 10. Nanti lihat lagi di bulan 10 ada apa. Kalau untuk fenomena politik sendiri, seharusnya ke depan kalau bagi saya akan lebih baik sih. Alhamdulillah, akan lebih baik. Karena nanti di tahun 2025 fenomena politik itu akan udah lebih stabil lah kita bilang. Di 2025 nih. Nah, tapi di tahun 2024 akhir ini yang sangat
riskan, yang sangat berbahaya. Akhir di situ di bulan Oktober ini terutama.